Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat. Nah, seperti sudah kita duga, Bung Rocky, pasti aja ini bergabungnya partai-partai oposisi ke Koalisi 02 itu pasti menimbulkan persoalan sendiri dari eh, mereka, partai-partai pendukungnya Pak Prabowo ya. Itu pastilah kan ya, ya, seperti itu. Kemarin misalnya PKS ditolak oleh Gelora dan kemudian sekarang ini PAN mengingatkan kepada PKB dan Nasdem kalau masuk ke Koalisi 02 jangan ngomong-ngomong soal isu perubahan, jangan bawa narasi perubahan. Saya kira betul sih memang orang mereka udah jelas sejak awal ngomong bahwa mereka kelanjutan rezim Pak Jokowi. Ini kan periode ketiga Pak Jokowi, nggak usah ngomong perubahan. Nah, Cak Imin kemarin masih ngomong lagi bahwa mereka tetap akan membuat narasi perubahan. Yang kelihatannya sudah mulai tidak terlalu bicara soal perubahan, Nasdem gitu. Memang kalau kita lihat lagi-lagi soal etik dan politik, yang ngapain sih mesti masuk di situ kan? Mm-mm. Jadi harusnya bertahan di luar aja dan bukan bertahan itu bukan karena tidak mampu melawan, tapi memang paradigmanya harus dibuat terpisah kan antara paradigma perubahan dan paradigma keberlanjutan. Walaupun sorry, walaupun paradigma perubahan juga ada di Demokrat, tapi kemudian Demokrat memutuskan untuk pindah paradigma ke Mm-mm. keberlanjutan tuh. Mm-mm. Jadi sebetulnya di dalam koalisi 02 pun itu nggak utuh. Karena tetap ada suara SBY, ada ya diam-diam ada suara PAN yang juga sebetulnya separuh di dalam, separuh di luar tuh. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan pragmatis, terjadilah koalisi 02. Jadi dari awal kita mesti terangkan koalisi 02 itu sendiri adalah koalisi pragmatis, bukan koalisi ideologis, Mm-mm. bukan koalisi paradigmatik. Apalagi koalisi perubahan yang memang juga bukan koalisi perubahan dalam pengertian dasar beroposisi kan. Itu kan koalisi yang terpaksa dilakukan karena kepentingan Nasdem untuk meloloskan Anies tapi nggak ingin ada SBY di situ, maka diambillah PKB kan. Jadi Ya. semua ini permainan tukar tambah sebetulnya. Nah, kalau sekarang mulai kita lihat seolah-olah PAN menuntut supaya PKB itu kalau masuk jangan buat paradigma perubahan, itu juga PAN sama juga tuh. Jadi ini adalah campuran dari remah-remah yang ingin jadi menu utama kan masalahnya Hmm. begitu. Hmm. Ya, ya, ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan pada kita gitu ya bahwa memang di Indonesia ini aneh partai-partai politiknya ya begitu kan. Kita selalu juga nyebut kan di Indonesia misalnya selalu menyebut nasionalis religius begitu ya. Tidak ada yang berani menyebut oh, seperti PDIP yang jelas-jelas basicnya nasionalis saja dia masih kemudian membangun Baitul Muslimin Indonesia begitu ya. Kemudian yang lain juga menyebutkan ketika Partai Islam dia juga dia tetap menyebut bahwa dia nasionalis. Beda misalnya kalau kita melihat di Amerika gitu, paradigmanya kan jelas gitu ya, Bung Rocky. Republik Demokrat orang udah tahu betul, yang satu sangat sangat kapitalistik, yang satu sangat sosialis gitu ya, yang satu sangat liberal, yang satu sangat konservatif. Jadi buat publik juga lebih mudah membedakan dan tidak ada ceritanya kemudian mereka salah satu yang kalah kemudian ditarik ke pemerintahan. Itu gengsi, ini yang kita sebut gengsi yang dasarnya adalah akal pikiran. Ada gengsi yang sekitar gengsi-gengsi. Ini memang bergengsi. Demokrat bergengsi di Amerika, demikian juga Republik bergengsi karena dalam soal pajak misalnya jelas itu. Mhm. Kalau Republik udah jelas itu dia anti pajak. Kalau Demokrat pasti dia pro pajak untuk keadilan sosial segala macam. Jadi kita mau lihat sebetulnya paradigma itu berlangsung di kita. Tetapi bahkan Pak Prabowo ingin supaya ya rangkul semua aja lah. Ya Ya, apa ya, yang mau ya. dirangkul? Memang dari awal juga nggak ada yang jelas kan apa yang mau dirangkul. Hmm. Nasdem apa bedanya dengan Demokrat? Yang satu bilang nasionalisme nasionalis demokratik, yang satu nasionalis religius gitu, atau Demokrat religius ya ada beririsan di dalam soal demokrasi antara Nasdem dan Demokrat. Yang partai-partai Islam beririsan dalam soal religiusitas kan. Hmm. Dari awal memang komposisi kepartaian kita itu tidak jelas ideologinya tuh. Dan karena itu kita menginginkan sebetulnya ini permulaan awal kita masuk ke politik yang betul-betul paradigmatik dan ideologis ke 2029. Jadi mestinya taat asas saja bahwa Gerindra nggak usah pamer-pamer demi persatuan. Ya memang dari awal kita perlu itu kok. Dan tidak mungkin persatuan itu hanya didamaikan melalui masuk koalisi. Itu konyolnya di situ. Ya, ya. Dan masuk bukan dengan jadi oposisi berarti kita tidak bersatu kan, sebenarnya. Iya, setiap kali oposisi maupun yang punya posisi itu
mengucapkan Pancasila yang sama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang Hmm. sama, itu udah tanda persatuan. Tapi bukan bersatu di dalam segala hal. Bagaimana jadinya demokrasi kalau bersatu dalam semua hal? Tuh, pemilu nggak perlu ada. Kita apa namanya, datang pada dukun aja, kasih tahu yang mana yang mau memimpin 2024, Ya. 2029 siapa aja, pakai dukun aja kalau gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi sekali lagi konyolnya ini hal yang seminggu ini dibicarakan di mana-mana. Itu apa sebetulnya yang disebut oposisi itu? Hmm. Oposisi itu bukan ada di luar lalu melawan, bukan. Oposisi itu dari awal memang berbeda secara ideologis tuh. Hmm. Kalau oposisi ditawar masuk ke dalam posisi, itu artinya dari awal dia nggak punya ideologi dong. Kan Hmm. itu intinya begitu tuh. Jadi selalu orang menganggap bahwa ya daripada beroposisi nanti nggak dapat kekuasaan ya di luar aja. Loh ini bukan soal kekuasaan, ini soal jalan pikiran partai yang memang harus berbeda. Ya, Karena ya. mesti itu yang didalilkan oleh partai-partai. PAN mesti dalilkan bahwa dari awal dia ada di dalam koalisi perubahan, sorry koalisi apa namanya Keberlanjutan. ini keberlanjutan. Hmm. Oleh karena itu dia minta juga Prabowo nggak perlu lagi meminta PKB PKS bergabung. Bukan PKS dan PKB yang dia larang. Bilang sama Prabowo jangan minta PKB dan PKS. Nah ini PAN gila kan. Oh kalau mau bergabung ya rubah, jangan pakai teori perubahan, pakai teori keberlanjutan. Ngapain dia kirim sinyal ke PAN? Mestinya Zulhas bilang pada Prabowo, Prabowo jangan undang mereka, kan itu maksudnya. Ya, 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 ya. Nah, ini memang memang lucu ya di kita. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya kemudian gagasan-gagasan nama dan sebagainya ini kan hanya semacam apa lip service saja gitu. Padahal kan sebenarnya Yes, betul. ya Service. ketika bicara soal perubahan itu ya narasinya mesti jelas ya, ideologinya juga mesti jelas begitu. Apa sih tidak tiba-tiba begitu kalah yang calon yang didukungnya mereka balik kemudian gabung lagi dengan keberlanjutan. Iya mau perubahan tapi masih ada menteri di kabinetnya Jokowi. Ya, betul. Itu konyol kan sebetulnya. Demikian juga mau berkelanjutan tetapi melarang orang lain untuk ikut di situ. Hmm. Sementara yang punya partai Gerindra itu justru yang mengajak kan konyol Hmm. kan. Jadi Hmm. sekali lagi tetapkan aja pikiran tuh. Kayak tentu PAN tuh terganggu karena akan masuk PKB misalnya. Dia mesti berbagi kursi lagi tuh. Ya, Golkar ya. juga menghalangi PKS mungkin. Tapi ngapain mereka halangi? Mereka yang minta pada Prabowo supaya jangan itu. Kenapa Hmm. takut minta pada Prabowo? Pada itu kan Ya. setara antara mereka kan. Memang Prabowo ada pemimpin koalisi, tetapi dalam kesetaraan itu anggota-anggota koalisi 02 itu harus tekan Prabowo. Bikin petisi itu datang ke publik bilang kami tidak ingin Prabowo memperluas Ya. wilayah koalisi ini karena kami akan kehilangan kursi. Jelas-jelas aja bilang begitu kan. Ngapain Hmm. pakai tipu-tipu? Wah, mesti pakai ide-ide ide jangan bawa ide perubahan. Jadi basa-basi itu dilihat oleh publik juga sebagai oportunistik gitu atau sifat oportunistis dari partai-partai yang bahkan udah menang. Mhm. Oke, nah sekarang ini kan jadinya kita jadi berpikir juga kalau Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa oh ini kita semangatnya persatuan, semangatnya gotong royong, jadi kita mesti gabung bersama. Kemudian kita juga boleh curiga ini jangan-jangan juga lip service juga bahwa sebenarnya ini adalah di bawah sadarnya adalah muncul sikap-sikap otoriter seperti juga Pak Jokowi yang ingin mengontrol semua Yes. kekuasaan Nah, itu. iya. Pada akhirnya kita mesti ucapkan itu, Pak Prabowo, kalau Anda ingin membawa semua ke dalam masuk ke gerbong, artinya Anda ingin menguasai seluruh republik, dan Hmm, itu adalah pertanda awal dari sikap totalitarianisme itu. Kan jadi ya. total kan. Hmm, Kalau Prabowo berpikir sebagai demokrat, dia bilang saya menang dan saya ingin ada yang menguji saya, ada yang mengkritik saya setiap hari itu. Nah, itu baru sifat demokrat. Bukan demi persatuan masuk semua itu demi persatuan, artinya demi pengendalian. Itu kan itu konyolnya di situ kan. Walaupun itu nggak mungkin terjadi karena nggak mungkin Prabowo menguasai pers, menguasai LSM segala hmm, macam. hmm. Karena luar negeri bahkan lebih dengar LSM pengamat independen daripada isi pidato-pidato atau partai-partai ini. Jadi sebetulnya juga nggak ada satu kesempatan bagi Prabowo untuk menghasilkan Indonesia yang utuh dengan menguasai semua partai. Karena ada partai-partai yang nggak bisa dia kuasai, misalnya partai FNN, partai Lokataru, partai LBH, partai Ya. Hmm, ya. Dirty Hand, itu semua jadi partai. Hmm. Dirty Ya. Vote, itu partai semua itu kan. Ya, ya, ya. Nah itu yang saya kira sebenarnya setiap hari kita mungkin saya kira kita nggak boleh lelah ngomong itu sama seperti dengan gagasan dulu 0% ya, Bung Rocky. Oh, kita bertanya ngomongin 0% Iya, orang nggak paham. Dan soalnya begini, saya kira juga
ini apa sih orang mau bersatu kok nggak boleh? Cara berpikirnya kan begitu. Ya itu konyolnya begitu kan. Dan kita lihat begitu banyak orang yang mendalilkan diperlukan persatuan. Buat apa ya diperlukan persatuan? Dengan sendirinya bangsa ini bersatu kalau ada keadilan sosial, ada demokrasi. Itu dasarnya tuh. Ini banyak pihak yang mendorong ya kita saling merangkul tuh. Ya jelas saja kita saling merangkul sebagai bangsa. Tapi bukan saling merangkul untuk saling membatalkan pikiran alternatif. Kan itu dasar. Jadi sama sekali nggak dimengerti bahwa demokrasi itu memang hidup dari perbedaan, dan perbedaan itu yang mesti dikelola. Itu keahlian seorang pemimpin adalah mengelola perbedaan, bukan memaksakan persatuan. Itu fasistis yang memaksakan persatuan tuh. Yes, jadi saya kira nggak perlulah lagi istilah muncul pernyataan bahwa jangan bawa narasi perubahan kalau mau masuk ke koalisi 02. Jangan masuk ke koalisi 02 kalau Anda tadinya memang berada di oposisi. Mestinya begitu. Ya itu dalilnya. Mereka sebut sebagai koalisi itu bukan koalisi karena sama paradigma atau sama Hmm, ideologi. Itu hanya cari selamat tuh. Karena hmm, Prabowo jadi presiden, semua cari selamat di situ. hmm. Dan dasarnya apa? Demi persatuan. Ini dasarnya cari selamat, bukan demi Ya, persatuan. ya, ya, Kan ya. itu intinya juga. Kita mulai baju, ngapain sih PKB masuk ke Gerindra nyari selamat supaya jejak-jejak kardus duren itu nggak tercium lagi kan. Nggak ada Ya. gunanya. Itu dicatat juga potensi PKB masih ada problem di KPK, walaupun dianggap bahwa itu nggak mungkin Caimin kena karena ini soal kebijakan segala macam. Tetapi bagi publik mengingat itu akhirnya tuh, oh kalian mau cari selamat. Demikian juga PKS mulai dibongkar tuh, faksi mana di dalam PKS yang betul-betul pragmatis, mana yang ideologis. Jadi kelihatannya ini macam-macam hal diucapkan setiap hari itu demi persatuan, tapi bukan demi persatuan, demi menyelamatkan diri supaya nggak dikejar oleh sejarah. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky dan kita tetap dengan Oke, narasi di luar pemerintahan. Ya. sambil kita mengucapkan selamat Hari Buruh dan selamat berdemo. Yes, Karena oke. ini tanggal 1 Mei harusnya ada demo dan pasti akan ada demo tuh. Yes, oke, terima kasih. Ya, demi hak-hak rakyat. Yes.